Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan jawaban UTS riset aksi. Yang pertama, menjelaskan tentang riset aksi. Riset aksi adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Poin kedua yaitu fasilitator. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, dan partisipan adalah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, baik pertemuan maupun konferensi atau seminar dan sebagainya. Poin ketiga yaitu lobby dan negosiasi. Lobby ialah melakukan pendekatan secara tidak resmi, sedangkan negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Nomor 2 yaitu relasi belajar. Riset aksi itu harus subjek, karena di dalam riset aksi subjek pertama adalah seorang peneliti dan subjek kedua adalah masyarakat, di mana subjek tersebut sebagai pelaku aktif terlibat dalam proses penelitian terhadap permasalahan. Subjek yang diteliti menjadi partisipan dalam proses penelitian yang bersama dalam proses perubahan. Subjek-subjek ini memiliki hubungan keterlibatan dalam pemikiran permasalahan. Yang ketiga adalah siklus riset aksi Sisdamas. Ada beberapa tahap, namun saya akan menjelaskan beberapa tahap. Yang pertama adalah sosial awal dan rembuk warga atau proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan. Tahap kedua yaitu identifikasi masalah. Poin kedua mencari akar penyebab masalah. Poin ketiga adalah indikator keberdayaan menurut masyarakat. Yang keempat harapan masyarakat. Yang kelima menyusun RKTL. Tahap ketiga yaitu pemetaan sosial, yang dimana proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat. Itu bagiannya peran fasilitator. Peran fasilitator itu poin pertama adalah pemadu diskusi, poin kedua adalah pemerhati proses, poin ketiga adalah pencatat proses, yang keempat adalah penerjemah. Tahap yang keempat adalah perencanaan partisipatif, yaitu yang pertama tabulasi dokumen hasil PESOS oleh Orgamas, yang kedua penyusunan dan rekapitulasi data hasil PESOS oleh Orgamas, yang ketiga penetapan skala prioritas dan rencana tahunan atau renta, yang keempat menyusun rencana kerja tidak lanjut. Mungkin tahapannya segitu. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 yaitu setelah saya baca dan pelajari tentang sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, maka dapat disimpulkan bahwa di balik cobaan-cobaan dan kepedihan yang beliau rasakan sedari kecil, dan di balik sifat Nabi Yusuf yang begitu rendah hati dan juga pemaaf, ada hikmah di dalamnya, dimana di saat ia diasingkan oleh keluarganya, namun Allah SWT memberi pertolongan dengan mengutus para malaikat yang bertujuan untuk menjadikan Nabi Yusuf sebagai penerus Nabi selanjutnya. Dalam hal tersebut tentu saja Nabi Yusuf diberikan kekuatan oleh Allah SWT dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat, yang mana dalam dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah hal yang mudah, karena terdapat berbagai macam cobaan, cacian, baik hinaan yang ia dapatkan pada saat itu.
penduduk Mesir masih belum mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mereka hanya menyembah dewa dan berhala. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tidak putus asa dan selalu bersabar dalam menghadapi cobaan yang didapatkan karena ia yakin bahwa dirinya bisa membuat penduduk Mesir sejahtera lewat dakwah pemberdayaannya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf yaitu poin pertama saat perjalanan menuju Mesir. Disitulah Nabi Yusuf mulai menjalankan dakwahnya, dari mulai hal-hal yang terkecil seperti ketika terjadinya suatu peristiwa, beliau selalu menyangkut pautkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat perjalanannya. Poin kedua yaitu saat di Mesir, Nabi Yusuf masih menjadi budak dan masih banyak yang tidak suka terhadap beliau, yang akhirnya ia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.